Senior, apakah sudah terlambat bagiku untuk menyesal sekarang? Yun Qingmo bertanya dengan seringai tak tahu malu. Sudah terlambat, kata Chen Qingyuan, aku memberimu kesempatan, tapi sayang sekali kau tidak menginginkannya. Aku, Yun Qingmo terdiam. Siapa sangka kamu begitu kuat, tidak hanya jago dalam keterampilan fisik, tetapi juga jago dalam ilmu pedang. Kalau dipikir-pikir lagi, aku sebenarnya menolak untuk menjadi murid orang sekuat itu. Sialan, saya merasa sedikit menyesal, tetapi tidak terlalu. Baru setelah menunggu beberapa saat, Yun Qingmo menyadari apa yang telah terlewatinya. Di mana tempat berikutnya? Chen Qingyuan mengganti topik pembicaraan. Mengesampingkan pertanyaan tentang menjadi murid untuk sementara waktu, wajah Yun Qingmo berubah serius. Ia ragu-ragu dan enggan berbicara, senior, kurasa aku sudah menemukan cukup banyak barang. Untuk barang-barang yang tersisa, aku akan pergi dan mengambilnya ketika aku sudah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Apakah kamu takut? Chen Qingyuan memperhatikan ini dan menyipitkan matanya sedikit. Saya tidak ingin membahayakan orang-orang tua. Kekuatan selanjutnya adalah sorotan yang sesungguhnya. Yun Qingmo sangat berterima kasih atas bantuan Chen Qingyuan, tetapi ia tidak berani meminta lebih, karena takut gagal. 18 Meridian Xinjiang Barat. Satu-satunya kekuatan yang dapat membuat Yun Qingmo begitu menakutkan mungkin adalah kekuatan setingkat kepala perbatasan barat. Yun Qingmo tetap diam. Keturunan yang mana? Chen Qingyuan bertanya lagi. Ini, bukannya Yun Qingmo tidak ingin memberitahunya, tapi dia benar-benar tidak ingin Chen Qingyuan mengambil risiko. Jangan buang waktu, katakan saja padaku, kata Chen Qingyuan serius, kalau aku tidak yakin, aku tidak akan main-main dengan hidupku. Denyut nadi Xinjiang Barat. Apa yang dikatakannya masuk akal. Yun Qingmo yakin bahwa Chen Qingyuan bukanlah orang yang gegabah dan pasti akan mempertimbangkan keselamatannya sendiri, jadi ia merenung sejenak. Tugu peringatan seorang tokoh berpengaruh di masa lampau telah ditemukan. Para penguasa di Xinjiang Barat tak ingin melewatkannya setelah mendengar berita tersebut. Jelas. Chen Qingyuan mengangguk pelan. Sepertinya sebagian besar barang langka di makam kuno itu dirampas oleh suku Xinjiang Barat. Orang baik, mereka merampok anggota keluarga kita sendiri, sekelompok orang memukuli mereka. Leluhur keluarga Yun dan leluhur 18 marga Xinjiang Barat adalah kakak beradik yang telah bersama sepanjang hidup dan mati. Mereka telah mengikuti Chen Qingyuan dalam pertempuran dan mengalami banyak kesulitan, dan persahabatan mereka begitu erat. Ayo pergi ke Xinjiang dan mencarikan suami untukmu. Secara logika, klan Xinjiang Barat tidak dapat mengambil tindakan, dan mereka juga harus melindungi martabat dan keselamatan keluarga Yun. Meskipun sebelumnya hubungan antara leluhur kedua keluarga tersebut tidak jelas, setelah makam kuno itu dibuka, beberapa informasi masih dapat ditemukan. Ah! Yun Qingmo terkejut, ekspresinya panik, senior, ini tidak pantas. Saya tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan? Chen Qingyuan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Itu fatal. Yun Qingmo berbisik dan bergegas mengikutinya. Meskipun dia sangat gugup, dia tahu Chen Qingyuan melakukan ini untuknya, jadi bagaimana mungkin dia mundur. Keduanya menunggangi susunan teleportasi besar di berbagai galaksi, melintasi kehampaan tak berujung, dan segera tiba di wilayah inti Xinjiang Barat. Kita semakin dekat ke cekungan Xinjiang Barat. Dalam beberapa hari terakhir, kegugupan Yun Qingmo meningkat beberapa kali lipat. Keringat dingin sesekali muncul di dahinya. Ia gelisah dan membayangkan kemungkinan terburuk. Dengan kultivasinya sendiri dalam penyeberangan kesengsaraan dan kemampuan senior Chen Liu untuk mengguncang raksasa ini di perbatasan barat, kemungkinan keberhasilannya hampir nol. Hidup itu cuma sekali, kalau hilang ya hilang. Meski hatinya gelisah, Yun Qingmo tetap teguh pada perkataannya dan kerap menasihati dirinya sendiri agar tidak takut dan terus melangkah maju dengan berani. Vena utama perbatasan barat secara alami memiliki Yang Mulia Shen Xiao, dan dia telah mencapai langkah ke-6. Mengingat kondisi Chen Qingyuan saat ini, dia tentu tidak bisa melawannya. Meskipun demikian, semuanya tetap tenang dan tidak ada kepanikan. Semuanya terkendali. Jika cabang utama perbatasan barat berani melakukan sesuatu yang keterlaluan, Chen Qingyuan cukup membangkitkan harta keluarga perbatasan barat untuk melindunginya dan membiarkannya pergi dengan selamat. Itu tidak akan sulit. Berdiri di langit berbintang dan menatap bintang yang mempesona di depan Anda adalah tujuan perjalanan ini. Pusat kekuasaan urat nadi utama berakar pada bintang itu, dan dikelilingi oleh ratusan kereta perang, yang menjaganya dengan tertib. Menyeberangi kehampaan, ia perlahan berjalan menuju wilayah terluar bintang-bintang, tetapi dihentikan oleh ratusan biksu perkasa berbaju zirah perang. Dengan wajah serius, mereka mempertanyakan tujuannya, siapakah kau? Apa yang kau lakukan di sini? Keluarga Yun ada di sini untuk menagih utang. Chen Qingyuan singkat dan tepat sasaran. Penagihan utang. Para penjaga mengerutkan kening, tampak sedikit tidak senang. Sepertinya dia ada di sini untuk membuat masalah. Yun Qingmo, yang berdiri di belakang Chen Qingyuan, sebelumnya sangat khawatir, tetapi sekarang ia tampak sangat tenang. Ia mungkin berpikir bahwa saat ini, kematian sudah tak terelakkan, jadi tidak masalah. Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan.
Laporkan saja, Chen Qingyuan berkata dengan dingin. Kau, kapten pengawal itu adalah seorang kultivator yang telah mencapai puncak kesengsaraan. Di banyak tempat, ia sudah menjadi sosok setingkat leluhur, tetapi di garis keturunan utama, ia hanyalah seorang kapten kecil. Meskipun terdengar tidak menyenangkan, itu benar. Seorang kapten, yang ragu-ragu, menggertakkan gigi dan melontarkan dua kata tunggu. Setelah berkata demikian, sang kapten pun pergi melapor langsung dan meminta para tetua untuk datang melihat keadaan. Sekitar setengah batang dupa kemudian, seorang pria parubaya berjubah brokat ungu datang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Pria berbaju ungu itu adalah sesepuh sekte dalam dari garis keturunan utama. Dengan tingkat kultivasi Mahayana tingkat akhir, ia merupakan bakat yang langka. Soal keluarga Yun, saya tidak bisa mengambil keputusan. Pria berjubah ungu itu tahu tujuan kunjungan kedua orang itu dan berkata langsung, jika keluarga Yun menginginkan kompensasi, saya bisa menyediakan sejumlah sumber daya sebagai ungkapan terima kasih saya. Baru-baru ini, insiden keluarga Yun telah sampai ke telinga banyak orang, dan para pemimpin puncak cabang utama Xinjiang Barat pasti sudah mendengarnya. Diperkirakan bahwa orang yang membantu Yun Qingmo kemungkinan besar adalah seorang guru di puncak tahap Mahayana. Sejujurnya, seorang kultivator Mahayana tingkat puncak tidak akan menjadi ancaman bagi jalur utama. Namun, jalur utama jelas-jelas salah, sehingga sulit untuk mengusir mereka. Mereka harus berusaha memberikan kompensasi semaksimal mungkin dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Yun Qingmo tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan melihat profil Chen Qingyuan. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Yun Qingmo menurunkan seluruh kewaspadaannya dan menganggap Chen Qingyuan sebagai tulang punggungnya, bersedia mengikutinya tidak peduli hasilnya baik atau buruk. Bisakah saya masuk dan duduk sebentar? Chen Qingyuan tidak memberikan jawaban langsung, tetapi meminta untuk masuk sebagai tamu. Penatua Ziyi merenung sejenak dan mengangguk, baiklah. Meskipun aku tidak tahu siapa orang di depanku, aku harus memberinya rasa hormat karena dia datang untuk keluarga Yun. Maka, keduanya pun memasuki jalur utama dengan lancar. Sejujurnya, seperti yang diharapkan dari penguasa perbatasan barat, setiap jengkal tanah di seluruh planet telah didekorasi dengan sangat cermat. Ada ribuan istana kuno dan gua peri yang tak terhitung jumlahnya. Berbagai burung dan hewan langka dapat dilihat di mana-mana. Formasi pengumpul roh tingkat tinggi telah dibangun di banyak tempat, dengan awan dan kabut berputar-putar dan derek terbang tinggi. Tim penegak hukum berpatroli sesekali, dan situasinya sangat ketat. Keduanya diundang ke aula tamu yang lebih mewah. Tetua berjubah ungu mengirimkan 2 teko teh, lalu memberitahu mereka beberapa pengaturan kompensasi, dan bahkan mengizinkan garis keturunan keluarga Yun memasuki jalur utama untuk memperbaiki rantai demi memastikan keamanannya. Kalian berdua harus membicarakan ini. Aku akan kembali lagi nanti. Kuharap hasilnya baik. Tetua berjubah ungu itu masih cukup sopan. Ia mengepalkan tinjunya dan tersenyum, aku masih punya urusan lain. Aku akan mengurusnya dulu. Hanya Chen Qingyuan dan Yun Qingmo yang tersisa di aula, dan tampaknya sangat sunyi. Ada 2 orang penjaga yang berjaga di luar pintu, dan mereka akan segera melaporkan setiap pergerakan kepada para tetua. Senior, haruskah kita sepakat? Yun Qingmo mengira akan ditekan dengan paksa, tetapi tanpa diduga, ia justru diperlakukan dengan baik, yang membuatnya agak terharu. Bukan salahnya karena bersikap pengecut, melainkan karena kekuatannya sendiri yang terbatas dan ia bertindak hati-hati. Kamu duduk di sini dulu, aku akan jalan-jalan. Chen Qingyuan tidak menjawab, tetapi tersenyum penuh arti. Ada teh di meja, tetapi saya tidak meminumnya sedikit pun. Bukannya aku takut diracuni, tapi aku sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak tertarik saat ini. Oh, dibandingkan dengan para penjahat pada masa itu, Yun Qingmo memang jauh lebih rendah. Satu-satunya hal baik yang terlihat darinya adalah ia sangat patuh. Merobek. Di depan Yun Qingmo, Chen Qingyuan mengangkat tangan kirinya dan mengusap jari telunjuknya ke arah kekosongan di depannya, dan retakan gelap tiba-tiba muncul. Memanggil. Saat berikutnya, Chen Qingyuan melangkah ke celah dan menghilang dari tempatnya. Kemudian, retakannya kembali normal. Yun Qingmo yang menyaksikan kejadian ini dengan saksama, terdiam dan tertegun. Bahkan di wilayah urat utama, Chen Qingyuan masih dapat menghancurkan kekosongan dan melakukan lompatan luar angkasa skala kecil. Melihat banyak tempat di sepanjang punggung bukit utama Xinjiang Barat, semuanya tampak asing, namun bercampur dengan sedikit keakraban. Mengandalkan napas yang familiar itu, Chen Qingyuan menyembunyikan tubuhnya, menghindari tim patroli, dan langsung menuju lokasi kuil leluhur. Sebuah aula leluhur yang besar dengan pemakaman di sebelahnya. Suasananya suram dan menyedihkan, sunyi dan dingin, dan di mana-mana terdapat jejak berlalunya waktu. Xiao Liu, kakak datang untuk menemuimu. Chen Qingyuan menghindari penghalang dan menempuh perjalanan yang mulus. Matanya melankolis, menyembunyikan kekhawatirannya yang tak terhingga. Makam leluhur dijaga oleh orang-orang kuat khusus, karena takut terjadi sesuatu. Ketika dia berada di dekat sungai, Chen Qingyuan berhenti. Jika kita melangkah lebih jauh, kita pasti akan ketahuan.
Bicaralah dengan orang tua. Saat dia datang, Chen Qingyuan telah memikirkan berbagai tindakan balasan dan bersikap tenang dan sabar. Di dalam sebuah kuil kuno jauh di dalam urat nadi utama, aula depan kosong, bahkan tanpa meja atau kursi. Di ujung aula dalam, sebuah benda melayang, memancarkan aura kuno yang samar. Bambu muda, panjangnya sekitar 3 mao dan memiliki 2 ruas bambu. Permukaannya berwarna hijau zamrud dan lembut seperti tunas baru. Kabut tipis itu tampak seperti benang-benang tipis yang melilit bambu muda. Bambu muda yang tadinya tertidur, tiba-tiba terbangun. Ia mencium bau yang familiar dan ia pun sangat gembira dan terkejut. Memanggil, bambu muda itu merobek celah di kehampaan dan terbang menuju ke arah aura yang dikenalnya. Seorang leluhur tua yang menjaga aula merasakan fluktuasi hukum Zuxu dan segera membuka pintu. Ia mendapati Zuxu telah menghilang. Jejak kepanikan muncul di wajahnya yang lapuk, dan ia ketakutan, pergi. Temukan segera, segeralah mencarinya, jangan berani menunda. Potongan bambu muda ini adalah makhluk penjaga 18 klan di Xinjiang Barat. Selama 300.000 tahun terakhir, telah terjadi beberapa pergolakan besar di Xinjiang Barat, yang semuanya ditumpas oleh kekuatan bambu muda, menstabilkan situasi dalam waktu sesingkat mungkin. Di mata para pemimpin 18 klan di Xinjiang Barat, bambu lunak adalah senjata suci yang sangat istimewa dan bermutu tinggi. Tak seorang pun dalam buku sejarah yang pernah diakui sebagai ahli bambu lunak. Namun, saat perbatasan barat dilanda kekacauan atau menghadapi kesulitan, 18 meridian dapat menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk mengaktifkan bambu muda dan tidak akan menolaknya. Biasanya, Nenzu akan mengabaikan permintaan atau kunjungan siapapun. Di kuil leluhur, kekosongan itu beriak sedikit. Cahaya hijau redup menyala, dan bambu muda dengan makna luar biasa melayang di depan Chen Qingyuan, sedikit gemetar dan penuh kegembiraan. Dengung-dengung-dengung, lapisan-lapisan lingkaran cahaya muncul di permukaan bambu yang lembut, menyebar ke segala arah, mengekspresikan kegembiraan yang sulit diredakan. Sudah lama tidak melihatmu. Chen Qingyuan mengulurkan tangan dan menyentuh bambu yang lembut itu. Ia merasakan sensasi dingin dari ujung jarinya, dan merasa sangat tersentuh. Bambu berwarna-warni, namanya. Sumbernya adalah jantung bambu warna-warni yang langka, ciptaan alam. Setelah dipoles dan disempurnakan, ia berubah menjadi bambu sepanjang 3 kaki. Pedang ini merupakan salah satu pedang dewa paling terkenal 300.000 tahun yang lalu. Pedang Liu Yuyin, leluhur 18 klan, merupakan senjata kuasi kekaisaran yang sesungguhnya. Perang kuno itu terlalu brutal, dan sebelum Liu Yuyin meninggal, ia melemparkan pedangnya kembali ke dunia agung, membiarkannya pergi begitu saja. Akibat pertempuran itu, pedang itu rusak dan kehilangan kecemerlangannya sebagai senjata semi kekaisaran. Meski begitu, sisa kekuatan bambu muda masih melampaui kekuatan senjata suci, melindungi 300.000 suku di perbatasan barat dari perpecahan. 18 sekte memerintah bersama, saling mengawasi dan menyeimbangkan, dan berkembang dengan mantap. Zeng, begitu Chen Qingyuan menyentuh bambu muda itu, getarannya semakin kuat. Ia tak pernah menyangka suatu hari nanti akan dapat bertemu kembali dengan sang guru. Ia begitu gembira hingga tak terbendung. Dentingan pedang itu dengan cepat menarik perhatian para pemimpin senior Qimai. Leluhur tua penjaga kuil leluhur muncul dari tempat tinggi dan mengarahkan pandangannya. Tak lama kemudian, lelaki tua penjaga artefak leluhur itu pun tiba. Ia sangat khawatir, takut artefak leluhur itu akan hilang. Kehilangan itu akan menjadi kerugian besar bagi klan dan menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Masalah ini menyangkut senjata leluhur. Setelah mendengar ini, orang terkuat di garis keturunan Jin tak bisa lagi duduk diam. Siapa kamu? Beberapa leluhur tua menangkap arah di mana Chen Qingyuan berada melalui turbulensi hukum artefak leluhur dan segera mengelilinginya. Artefak leluhur itu dihidupkan kembali olehmu. Para tetua tentu saja melihat bambu muda yang bergetar di depan Chen Qingyuan, dan ekspresi mereka sungguh tak terbayangkan. Ini pertama kalinya mereka melihatnya seumur hidup. Bambu yang lembut itu bergetar dan mengerang pelan, bagaikan bayi yang bertingkah genit. Bagaimana itu mungkin? Ketika semua orang mengira senjata leluhur itu mungkin bertingkah genit terhadap orang asing ini, kepala mereka seakan meledak dan mereka ketakutan. Mereka bertanya-tanya apakah mereka telah dirasuki iblis saat memperbaiki rantai itu dan memasuki ilusi yang sangat nyata. Biarkan orang-orang tua itu bicara di tempat lain, pergilah ke makam Xiao Liuzi. Chen Qingyuan mengabaikan pertanyaan para tetua, menatap bambu muda di depannya, dan memberikan beberapa instruksi. Merayu, Nenzu terkejut dan merespons dengan segera melakukannya. Kemudian, orang terkuat dari 18 klan di Xinjiang Barat mendengar suara mekanis di kepalanya, menyebabkan tubuh tuannya bergetar dan tatapan terkejut di matanya, beri jalan, pergilah ke makam di atas. Patriark tertinggi, yang hendak keluar untuk memeriksa situasi, terkejut oleh suara itu dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Meskipun baru pertama kali mendengar suara ini, ia yakin itu adalah perintah dari artefak leluhur, karena terasa familiar. Semuanya, minggir. Jangan hentikan kami. Patriark tertinggi segera mengirim pesan kepada semua pemimpin senior dengan nada tegas, melarang segala bentuk pembangkangan.
Meskipun mereka tidak tahu alasannya, para tetua sangat patuh dan mundur ke belakang. Tanpa halangan apapun, Chen Qingyuan melangkah menuju pemakaman. Mengikuti jejak teman lama, aku pergi ke Tugu Peringatan. Kakak, siapa orang itu? Grandmaster, kebangkitan bejana leluhur ada hubungannya dengan orang itu. Haruskah kita mengaktifkan peringatan level 1 untuk mencegah kecelakaan? Para tetua pun angkat bicara dan mengemukakan pendapatnya. Kalian semua jalani saja sendiri, aku akan menangani masalah ini secara pribadi. Mata leluhur agung berkaca-kaca, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Ia menurunkan alisnya, berpikir keras, seolah menduga sesuatu, dan raut wajah penuh kekaguman terpancar di wajahnya. Untuk dapat menghidupkan kembali Zuyu dan menemaninya, orang tersebut harus memiliki hubungan dekat dengan Zuyu, jika tidak maka hal itu mustahil. Melihat ke langit dan seluruh dunia, sang patriark tertinggi hanya memikirkan satu orang. Semakin saya memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal ini terjadi. Saya begitu gembira hingga tidak bisa tenang untuk waktu lama. Setelah tenang, sang tetua agung berganti pakaian yang sangat formal, bersih dan rapi tanpa sedikit pun kerutan. Namanya Ningguya, ia memiliki tingkat kultivasi langkah ke-6 jembatan ilahi dan merupakan orang terkuat di Xinjiang Barat. Adapun apakah ada orang-orang besar yang bersembunyi di beberapa sudut tersembunyi, hal itu tidak diketahui. Kamu tidak boleh berantakan. Selain berganti pakaian, Ningguya juga menyisir rambut dan jenggotnya, karena takut terlihat buruk dan tidak menyenangkan orang itu. Kemungkinan besar itu ada, tidak salah lagi. Setelah merampungkan pekerjaannya, dengan hati penuh rasa kagum dan gentar, ia melangkah selangkah demi selangkah menuju tugu peringatan leluhurnya. Di ujung pemakaman, ada lubang yang dalam, dikelilingi banyak penghalang kuat untuk mencegah siapapun mendekat. Tentu saja, dengan bambu-bambu muda berwarna-warni yang memimpin jalan, Chen Qingyuan sama sekali tidak terhalang oleh penghalang tersebut. Ia dengan mudah menyeberang dan memasuki makam kuno tersebut. Makam kuno itu sangat besar dan memiliki 9 istana yang dibangun di atasnya. Balai Zongji adalah tempat peristirahatan terakhir pendiri Xinjiang Barat. Lebih tepatnya, ini adalah sebuah tugu peringatan yang dibangun oleh orang kepercayaannya, bukan jasadnya. Pintu istana yang besar itu berwarna gelap, memancarkan suasana yang agak menyesakan. Ningguya tidak membiarkan siapapun menemaninya dan datang ke makam kuno sendirian. Berdiri di luar aula Zongji, Ningguya tetap diam, posturnya tak berubah. Perlahan ia mengangkat kepalanya, menatap Chen Qingyuan yang berdiri dengan gagah di dalam aula, hatinya berdebar kagum. Sosok punggung ini semegah gunung. Sekeras apapun kau berusaha, kau takkan bisa mencapai puncak gunung, dan kau bahkan tak bisa melihat titik tengahnya. Ningguya tidak dapat memikirkan orang lain kecuali orang itu. Terlebih lagi, 17 mantan bintang kekaisaran itu sangat memukau, dan Ningguya hadir di sana. Ia secara pribadi melihat Chen Qingyuan, yang tampak seperti raja kuno, dan sosoknya terpatri kuat di jiwanya. Bagaimana mungkin ia membuat kesalahan? Penampilan bisa dipalsukan, perangai bisa disembunyikan, tetapi sosok raja yang menusuk jiwa terlalu kuat. Di dalam aula, ada batu nisan. Ada 3 kata menarik yang terukir pada prasasti itu, Liu Yeyin. Berdiri di depan monumen, ekspresi Chen Qingyuan tenang, tetapi matanya sedikit berfluktuasi. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan 2 kendi anggur. 1 pot ditaruh di depan makam, dan 1 lagi disimpan sendiri. Buka tutup anggur dan teguklah. Aroma anggur meluap dan memenuhi setiap sudut istana kuno. Xiao Liuzi, aku di sini untuk menemuimu. Chen Qingyuan memejamkan matanya dan tampak melihat sosok Liu Yuyin, seorang pendekar pedang yang suka pamer, dan seorang pemabuk berjiwa bebas yang suka berdiri di puncak gunung. Ia meneguk anggur itu perlahan, tanpa menggunakan cara-cara misterius untuk menghilangkan rasa mabuknya. Ia merasa agak mabuk, matanya sayu dan berkaca-kaca. Xiao Liuzi, kamu masih relatif beruntung. Setidaknya kamu punya keturunan yang akan mewarisi warisanmu, dan masih ada bisnis keluarga yang besar di masa depan. Berbeda dengan saudara-saudara tua lainnya yang sebelumnya sendirian, mereka mengikuti saya untuk bertempur di jembatan ilahi, gugur tanpa meninggalkan apapun. Dibandingkan denganmu, aku lebih beruntung. Seseorang telah menungguku dengan sabar, percaya aku akan punya kesempatan lagi. Lagi pula, aku akhirnya bertemu orang yang mengarahkan pedangnya ke sisi lain untuk pertama kalinya, dan aku sangat menyayanginya. Saya datang ke Xinjiang dan mendengar bahwa Anda meninggalkan sebuah tugu peringatan. Mari kita lihat, saya akan mentraktir Anda sepoci anggur. Chen Qingyuan menatap batu nisan dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sampingnya, bambu-bambu muda menggantung di udara, sesekali bergetar. Mereka pasti merasakan kesedihan yang terpancar dari Chen Qingyuan, merasakan hal yang sama, dan merindukannya. Setoples anggur, minum semuanya. Chen Qingyuan menyingkirkan suasana hati untuk bertemu kembali dengan kakak laki-lakinya, ekspresinya menjadi sedikit lebih dingin, dan suaranya dingin saat mencapai pintu, masuk. Gemerincing. Setelah menerima sinyal, Ningguya, yang telah menunggu di luar, sedikit menggetarkan tubuh tuanya, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berjalan maju dengan langkah besar.
Tak lama kemudian, mereka berjalan memasuki aula. Tanpa ragu sedikit pun, dia jatuh berlutut dengan bunyi plop. Ning Wuya, aku memberi hormat kepada Yang Mulia. Menurut catatan sejarah, Liu Yunyin pernah menjadi pengikut dewa perang kuno Chen Qingyuan. 18 klan Xinjiang Barat didirikan oleh Liu Yuanyin, yang membawa Xinjiang Barat, yang sering dilanda kekacauan di zaman kuno, ke situasi perkembangan yang stabil. Ia adalah leluhur sejati. Secara tegas, leluhur 18 klan Xinjiang Barat adalah Liu Yuanyin, dan tentu saja Chen Qingyuan juga salah satunya. Perbatasan Barat sedang kacau balau saat itu, tanpa ketertiban sama sekali. Perang pecah di banyak planet, dan tak terhitung banyaknya orang yang tewas setiap harinya. Di permukaan, Liu Yuanyin lah yang meredam kerusuhan di Xinjiang Barat, tetapi sebenarnya, ada juga bayangan Chen Qingyuan. Hal ini tercatat dalam sebuah buku rahasia kuno, yang ditulis oleh seorang tokoh besar di masa lampau, dan keasliannya dapat diandalkan. Di depan Chen Qingyuan, Ning Wuya tidak punya hak untuk pamer. Berlututlah dengan tulus, seakan-akan tengah menyembah dewa. Wajahnya penuh kegembiraan dan matanya penuh kekaguman dan rasa hormat. Bangun, Chen Qingyuan berbalik perlahan dan berbisik. Ia berpikir jika urat nadi utama Xinjiang Barat tidak mau terlibat dengannya, maka itu akan lebih baik, menyelamatkannya dari masalah. Jika ia menghadapi bahaya, ia bisa menggunakan kekuatan bambu muda untuk membuka jalan aman dan lolos tanpa cedera. Terima kasih, Yang Mulia. Ning Wuya belum pernah segugup ini selama lebih dari 20.000 tahun. Bahkan saat itu adalah momen paling menegangkan dan mendebarkan dalam hidupnya. Ia berdiri dengan gemetar. Terakhir kali aku tidak bisa mengendalikan emosiku adalah ketika aku masih sangat muda dan dipanggil oleh leluhurku. Dalam sekejap mata, ia mendapati dirinya sebagai leluhur garis keturunan utama Xinjiang Barat. Saya tidak pernah bermimpi bisa bertemu dengan leluhur 18 klan Xinjiang Barat. Bagaimana Anda mengenali saya? Tidak ada sedikit pun energi spiritual pada tubuh Chen Qingyuan, tetapi dia seperti puncak yang menjulang tinggi tanpa puncak yang terlihat, penuh penindasan, membuat orang tidak berani memandangnya. Saat Zuxu bangkit kembali, akan ada iblis. Dan bayangan punggung yang mulia terukir di hatiku. Aku tak akan salah. Ning Wuya menundukkan alisnya, lalu menjawab dengan suara gemetar. Tidak buruk, tidak terlalu bodoh. Chen Qingyuan bertanya lagi, apakah kamu tahu mengapa aku datang? Ku dengar ini untuk keluarga Yun. Ning Wuya telah mengetahui keseluruhan ceritanya. Apakah ada yang salah dengan 18 meridian Xinjiang Barat? Chen Qingyuan menyerang secara langsung. Aku salah. Ning Wuya mengakui kesalahannya dengan tulus, wajahnya penuh rasa malu. Menurut teks-teks kuno, 18 klan dan leluhur keluarga Yun adalah teman dekat. Logikanya, kedua keluarga seharusnya bersatu, tetapi 18 klan melakukan ini dan melakukan kejahatan keji. Setelah mengatakan ini, Ning Wuya berlutut lagi, dengan rela menerima hukuman, jika bukan karena persetujuan diam-diam saya, 18 klan tidak akan melakukan ini. Semua kesalahan adalah kesalahan saya. Demi leluhur kita, ampuni yang lain. Saya akan menggunakan hidup saya untuk meredakan amarah Anda. Ketika dia datang, Ning Wuya bersiap untuk yang terburuk dan ingin mati sebagai cara menebus dosa-dosanya. Orang di depan saya adalah pendiri sekte yang sebenarnya. Hukuman apapun yang ia berikan kepada saya dapat dibenarkan. Lagi pula, sayalah yang membuat kesalahan dan sulit untuk memaafkan saya. Tingkat kultivasi sejatiku belum mencapai jembatan ilahi, dan aku terluka parah. Jika kau tidak puas, kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menekanku tanpa sepengetahuan siapapun. Chen Qingyuan berbicara dengan acuh tak acuh saat dia berbicara terus terang tentang situasinya. Boom, boom, boom. Ning Wuya, yang sedang berlutut di tanah, begitu ketakutan ketika mendengar ini hingga wajahnya memucat dan bibirnya bergetar. Setelah ragu sejenak, ia mulai bersujud dengan penuh semangat, mengguncang kerikil di tanah dan mengeluarkan suara keras. Beraninya kalian, keturunanku, mengkhianati tuan kalian dan menghancurkan leluhur kalian. Aku sama sekali tidak bermaksud tidak menghormati kalian. Jika aku melakukannya, aku ingin diadili oleh surga, menanggung penderitaan tanpa akhir, dan membiarkan jiwaku tenggelam ke dalam jurang, tanpa pernah bereinkarnasi. Ning Wuya cemas. Tanpa ragu, ia bersumpah darah dengan keras, dan ketakutannya luar biasa. Dia bersujud dan bersumpah. Tubuh Patriark Shen Xiao sangat keras, dan dahinya tidak retak, tetapi sebuah lubang kecil tertancap di tanah. Oke, itu saja yang kukatakan. Tidak perlu terlalu serius. Cepat bangun. Chen Qingyuan berkata tanpa rasa senang atau sedih. Apa yang saya katakan tadi merupakan sebuah ujian dan juga sebuah peringatan. Jika Ning Wuya benar-benar punya niat buruk, kemungkinan tidak akan ada jejak 18 meridian di perbatasan barat. Saya bersalah, tolong hukum saya. Ning Wuya berdiri dan bersedia menerima hukuman. Jika kita tidak menghadapi musuh bebuyutan keluarga Yun hari ini, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Jika kau salah, berlututlah dan biarkan leluhur memberimu pelajaran. Hidup atau mati lebih baik daripada berlarut-larut. Aku akan menghukummu dengan membuatmu menghadap tembok selama 3 bulan dan merenungkan kesalahanmu. Setelah berpikir sejenak, Chen Qingyuan menanggapinya dengan serius.
Ah, Ning Wuya tertegun dan tiba-tiba mendongak, sangat curiga kalau dia salah dengar. Hukuman ini terlalu terburu-buru. Apa kau benar-benar ingin aku mengambil nyawamu? Nada suara Chen Qingyuan tenggelam. Tidak, terima kasih atas rahmatmu, Yang Mulia. Ning Wuya benar-benar siap untuk mati, tetapi dia sangat bersyukur karena selamat dan bersujud sebagai tanda terima kasih. Baiklah, berdiri dan bicara. Chen Qingyuan tidak menyukai etiket bertele-tele seperti ini. Ya, apa yang disebut menghadap tembok untuk merenungkan kesalahan hanyalah jalan keluar. Bagi seorang praktisi, 3 bulan bukanlah apa-apa, hanya sekejap mata. Ning Wuya mengerti maksud Chen Qingyuan. Masalah ini bisa dikesampingkan dan dia tidak akan membuat masalah lagi di masa depan. Sejujurnya, Chen Qingyuan tidak bisa menyimpan dendam terhadap 18 meridian, jadi dia bisa saja memberi peringatan pada keluarganya sendiri. Harta keluarga Yun seharusnya menjadi milik Yun Qingmo. Namun, karena kultivasinya yang terbatas, ia tidak dapat melindungi pusaka leluhur. Garis keturunan dapat menyimpannya untuknya, tetapi ia tidak boleh mengambilnya untuk dirinya sendiri. Ketika waktunya tiba, semuanya akan dikembalikan. Kalau saja Ning Wuya tidak begitu serius, bersujud, dan bersumpah, Chen Qingyuan pasti tidak akan menyerah begitu saja, apalagi mempercayainya. Baik, Tuan. Ning Wuya mengerti. Agar Chen Qingyuan tidak khawatir, ia bersumpah dalam hati bahwa ia pasti akan mengembalikan harta karun dari makam kuno keluarga Yun dalam bentuk aslinya. Selain itu, Ning Wuya berjanji untuk memberikan Yun Qingmo lingkungan yang sangat baik untuk berkultivasi, memungkinkannya membaca berbagai manual rahasia 18 meridian, dan melatihnya dengan perawatan murid inti untuk melindungi pertumbuhannya. Kamu sangat pintar, Chen Qingyuan memuji. Menerima pujian dari Yang Mulia, Ning Wuya merasa seolah-olah telah mendapatkan harta paling berharga di dunia. Wajahnya memancarkan kegembiraan dan kegembiraan yang tak tersembunyikan. Ia membungkuk sedikit, merasa tersanjung. Yang Mulia, saya akan menyediakan tempat bagi Anda untuk beristirahat. Jika ada permintaan, silakan. Ning Wuya rendah hati dan tidak merasa malu, melainkan merasa terhormat. Ini nenek moyang kami, bukan orang luar. Berbakti kepada orang tua, apakah kamu mengerti? Memikirkan hal ini, dia berusaha lebih keras untuk menjaga Chen Qingyuan dan melayaninya dengan penuh perhatian, tanpa menunjukkan kelalaian apapun. Tidak perlu, aku akan melihatnya saja lalu pergi. Chen Qingyuan tidak ingin tinggal lama dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Mendengar ini, secerca penyesalan terpancar jelas di mata Ning Wuya. Sungguh disayangkan. Jangan ungkapkan identitasku kepada siapapun, jaga kerahasiaannya. Meskipun Ning Wuya bijaksana, Chen Qingyuan harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Saya mengerti. Ning Wuya membungkuk dan berkata, lalu, bagaimana saya harus memanggil Anda? Anda tidak boleh menyapa diri Anda dengan sebutan, Yang Mulia, kepada orang luar, karena orang yang cerdas manapun akan dapat menebak sesuatu dari sebutan itu. Maumu, itu hanya sebuah gelar, Chen Qingyuan tidak terlalu memperdulikannya. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Ning Wuya bertanya ragu-ragu. Mengingat status Yang Mulia, bagaimana mungkin aku menggunakan gelar seperti Tuan Muda? Setelah berpikir panjang, aku memutuskan bahwa Tuan adalah satu-satunya kata yang cocok untuknya, dan itu tidak terlalu sok. Bisa, Chen Qingyuan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah memberi penghormatan kepada teman lama dan menyelesaikan urusan keluarga Yun, tibalah waktunya untuk kembali ke ruang tamu untuk menyapa Yun Qingmo dan kemudian pergi. Aku akan mati, kembalilah. Pada saat ini, Chen Qingyuan mengambil bambu muda yang tidak jauh dari sana, mengelusnya dengan lembut, dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Berdengung, bambu muda itu tidak mau, dan suara dentangnya cepat, seolah ingin mengikutinya. Patuhlah, Chen Qingyuan membujuk, berbisik lembut, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Jika kau pergi, fondasi 18 meridian akan tidak stabil dan akan mudah terjadi kesalahan. Merayu, bambu muda mulai berdengung lagi. Setelah dibujuk Chen Qingyuan, Nenzu tidak lagi bersikeras untuk pergi bersamanya dan enggan pergi. Kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan berjalan keluar dari tugu peringatan, lalu mengangkat tangannya untuk merobek kekosongan, dan segera kembali ke aula tamu. Bambu muda itu mengeluarkan beberapa nyanyian pedang yang memilukan, mengabaikan Ning Wuya di sampingnya, dan kembali ke posisi semula, tertidur lagi, sehingga berlalulah tahun-tahun yang panjang. Melihat Zuxi yang pergi, Ning Wuya tersenyum canggung. Hei, Zhu Yu masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Adegan yang baru saja kita lihat itu semua karena Yang Mulia. Zhu Yu benar-benar berbeda dan bertingkah seperti anak manja. Begitu Ning Wuya keluar dari makam kuno, para pemimpin puncak garis keturunan utama segera mengelilinginya. Leluhur, siapakah orang itu? Semua orang bertanya, hanya karena penasaran. Dia senior yang telah berjasa bagi 18 meridian. Kau tak perlu tahu asal-usulnya. Kau harus menghormatinya dan tidak boleh lengah sedikit pun. Ning Wuya tidak mau mengungkapkan identitas Chen Qingyuan dan dengan tegas memberitahu setiap eksekutif senior yang hadir untuk tidak menyebarkan berita tentang kejadian hari ini. Saya akan menjamu Tuan Chen nanti.
Kalian semua akan menjalankan tugas kalian. Setelah mengatakan ini, Ning Wuya melangkah ke udara dan pergi, meninggalkan sekelompok pria tua saling berpandangan dengan bingung. Beberapa orang tua membuat tebakan yang berani, tetapi tanpa bukti substansial, sulit untuk menarik kesimpulan. Pada saat ini, Chen Qingyuan telah tiba di ruang tamu. Yun Qingmo adalah satu-satunya orang di aula itu, alisnya dipenuhi kekhawatiran. Senior, Yun Qingmo melihat Chen Qingyuan keluar dari celah kehampaan, dan langsung berdiri, melompat kegirangan. Dia mengangguk sebagai jawaban dan duduk untuk minum teh. Tidak lama kemudian, Ning Wuya datang langsung ke ruang tamu dan menyiapkan banyak hidangan lezat, berharap Yang Mulia akan menyukainya. Senior, ada seseorang yang datang. Yun Qingmo mendengar langkah kaki dan menoleh ke arah gerbang istana. Benar saja, ada sekelompok orang yang berjalan perlahan ke arahnya dengan ekspresi gugup. Tuan Yun. Ning Wuya mengenakan jubah kain gelap. Ketika masuk, ia tersenyum dan membungkuk untuk menunjukkan niat baiknya. Di belakangnya, beberapa tetua sekte dalam mengikuti, yang tidak begitu jelas tentang banyak hal dan tampak bingung. Ketika mereka melihat leluhur itu sendiri menjamu tamu dengan begitu sopan, mereka tidak hanya bingung, tetapi juga sangat terkejut. Sungguh luar biasa bahwa leluhur itu datang menghibur tamu. Para tetua tidak memahami makna terdalam dari hal ini, dan hanya berpikir bahwa mereka akan menyelesaikan masalah ini dengan benar demi leluhur keluarga Yun. Pada saat ini, melihat sang leluhur memberi hormat kepada seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya dan dengan hormat menyapanya sebagai Tuan, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dan tak percaya. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh para petinggi Jinmai, orang yang menemani Yun Qingmo telah bertarung melawan banyak pasukan kelas 1, dan kekuatan tempurnya paling tinggi berada di puncak Mahayana. Tidak ada alasan mengapa ia pantas mendapatkan penghormatan seperti itu dari leluhur. Sementara semua orang masih terkejut, Ning Wuya maju beberapa langkah, menghadap Yun Qingmo, dan berkata dengan nada meminta maaf yang mendalam, Tuan Muda Yun, sejujurnya, 18 Vena dan keluarga Yun sengaja melanggar ini. Saya sangat menyesali tindakan 18 Vena sebelumnya, dan saya harap Anda dapat memaafkan saya. Yun Qingmo tidak tahu siapa lelaki tua di depannya, tetapi dilihat dari pemandangannya, dia jelas bukan orang biasa. Jantungnya berdebar kencang, dan ia segera menjawab, Senior, Anda terlalu baik. Sebagai permintaan maaf, ini kompensasi kecil dari 18 meridian. Silakan lihat, Tuan Yun. Saat berbicara, Ning Wuya mengeluarkan buklet khusus yang berisi pengaturan kompensasi. Selain itu, dokumen ini juga berisi detail spesifik tentang pengembalian barang-barang milik keluarga Yun. Beberapa barang berharga disimpan sementara dan dapat diambil kapan saja ketika Yun Qingmo membutuhkannya. Dengan sedikit keraguan dan kehati-hatian, Yun Qingmo membuka buku itu. Setelah melirik sekilas, pupil matanya mengerut cepat dan dia sangat curiga bahwa dia salah lihat. Dia tiba-tiba mendongak ke arah Ning Wuya di depannya, ekspresinya seolah mengatakan sesuatu, benarkah ini? Ning Wuya terus tersenyum, seolah berbicara berhadapan langsung dengan Yun Qingmo, tetapi sebenarnya dia mengamati setiap gerakan Chen Qingyuan. Kapanpun Chen Qingyuan mengerutkan kening, Ning Wuya akan ketakutan setengah mati dan akan segera mencari cara untuk menebusnya, tanpa ada kelalaian. Senior, kamu bercanda, kan? Setelah beberapa saat, Yun Qingmo selesai membaca isi buku itu. Ia mengenali setiap kata, tetapi ketika digabungkan, semuanya terasa sangat asing, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam ilusi yang tidak realistis. Ia tidak merasakan kegembiraan, hanya keraguan. Mana mungkin aku bercanda dengan Tuan Muda Yun? Ning Wuya menjelaskan dengan ramah, selama Tuan Muda Yun menganggap kontrak ini masuk akal, kita akan segera menandatangani sumpah darah dan tidak akan pernah melanggar satu klausul pun. Jika ada yang tidak Anda setujui, silakan sampaikan. Kita bisa membahasnya perlahan sampai Tuan Muda Yun puas. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Mendengar suara itu, Yun Qingmo tertegun. Apa yang terjadi? Mengapa sikap si Jiang begitu baik? Begitu baiknya sehingga membuat orang merasa tidak nyaman dan takut. Hanya satu janji di buku itu saja sudah cukup membuat jantung Yun Qingmo berdebar-debar, apalagi ratusan janji lainnya. Selama kontrak ditandatangani, Yun Qingmo akan menjadi pejabat tamu si Jiang Yimai dan menikmati perlakuan yang selayaknya diterima oleh seorang tokoh inti. Ia dapat mempelajari semua metode rahasia di perbendaharaan Yimai, asalkan tidak dibagikan kepada orang lain. Yun Qingmo, yang telah menjalani kehidupan keras sejak kecil, tidak sanggup menanggung dampak minat semacam ini. Namun, ia tidak terbutakan oleh kepentingan sesaat. Ia menoleh ke arah Chen Qingyuan di sampingnya, menyerahkan buku itu, dan bertanya dengan suara rendah, Senior, apakah menurutmu ini pantas? Chen Qingyuan melirik buku itu dengan santai dan berkata dengan acuh tak acuh, kembalikan. Setelah mendengar jawaban ini, Yun Qingmo yakin bahwa ini bukanlah penipuan dan kemungkinan besar itu adalah ketulusan si Jiang Yimai. Kemana saja Senior Chen sebelumnya? Mungkinkah perubahan sikapnya yang tiba-tiba ini ada hubungannya dengan Senior Chen? Yun Qingmo menatap Chen Qingyuan dengan tatapan mata yang rumit, yakin bahwa pasti ada alasan untuk semua ini.
Dengan kasih sayang yang kembali dari Chen Qingyuan, bukan hanya Yun Qingmo yang merasa lega, tetapi Ning Wuya yang berada di sampingnya juga diam-diam berkeringat dingin, dan suasana hatinya yang gelisah pun segera menjadi tenang. Jika Baginda menganggapnya baik-baik saja, maka itu saja. Tuan Yun, 18 Meridian sungguh tulus dan berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan perbedaan mereka. Seketika, Ning Wuya memimpin dalam mengucapkan sumpah darah untuk menunjukkan ketulusannya. Keadaan sudah seperti ini, jadi Yun Qingmo tidak punya waktu lagi untuk menunda. Ia segera menandatangani kontrak dan bersumpah dengan hati Taoismenya. Masa lalu telah berlalu, dan kedua belah pihak duduk untuk minum teh. Para tetua tercengang, masing-masing lebih terkejut daripada yang lain, hati mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit dan membingungkan. Kapan nenek moyang kita menjadi begitu baik? Sekalipun 18 klan memiliki persahabatan yang mendalam dengan leluhur keluarga Yun, kita tidak perlu berdarah-darah begitu banyak. Tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Meskipun semua orang sangat bingung, mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, mereka juga tidak membuat gerakan kecil apapun. Ini adalah praktik leluhur kita. Siapapun yang berani mengganggu dan menghentikannya berarti ia menganggap hidupnya terlalu panjang. Saya harus keluar dari sini. Merasa lega, Chen Qingyuan minum secangkir teh dan berdiri untuk pergi. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di aula tiba-tiba berubah dan menjadi hening. Senior, kamu mau pergi kemana? Yun Qingmo sedikit lebih mendesak. Awan yang diam dan burung bangau liar berkeliaran. Chen Qingyuan berbisik. Lalu, setelah sekian lama bersama, Yun Qingmo sangat menghormati Chen Qingyuan dan sangat mempercayainya, dan ingin tetap bersamanya. Kamu tetap di sini dan bekerja keras untuk memperbaiki rantai itu. Chen Qingyuan melihat apa yang dipikirkannya. Senior, aku akan bekerja keras dan menepati kebaikanmu. Tanpamu, aku masih bingung dengan jalan di depan. Yun Qingmo menatap Zheng Yu dengan penuh rasa hormat di matanya. Sudah hilang. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah keluar istana. Dipimpin oleh seorang tetua, ia meninggalkan penghalang gerbang gunung dan melayang pergi. Agar tidak terlalu menarik perhatian, Ning Wuya bersembunyi di sudut kosong dan membungkuk ke arah punggung Chen Qingyuan yang pergi. Butuh waktu lama baginya untuk berdiri tegak, dengan penuh hormat. Aku sudah tua, dan hidupku akan segera berakhir. Bisakah aku menyaksikan hari ketika yang mulia berdiri di puncak surga? Tujuan Ning Wuya sebelumnya adalah untuk melindungi bisnis keluarga 18 Meridian, tetapi sekarang dia berubah pikiran dan ingin hidup beberapa tahun lagi hanya untuk melihat Chen Qingyuan mencapai puncak kekuatan besarnya. Sebagai anggota 18 klan Xinjiang Barat, saya bangga akan hal itu. Beberapa hari kemudian, Ning Wuya memanggil Yun Qingmo sendirian, dengan wajah ramah, mengobrol tentang beberapa hal kecil. Perlahan-lahan, topik pembicaraan beralih ke Chen Qingyuan. Yun Qingmo tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang tentang adegan pertemuan pertamanya dengan senior Chen Liu, dan apa yang terjadi setelahnya. Ketika senior Chen Liu meminta untuk menerimanya sebagai murid, alis Yun Qingmo menunjukkan sedikit penyesalan. Mendengar cerita ini, hati Ning Wuya bergetar hebat, hampir melompat keluar. Ia begitu gembira hingga tak bisa menyembunyikannya. Yang mulia sedang menerima murid. Ya Tuhan, saat itu, saya pikir senior Chen adalah seorang kultivator fisik dan tidak berniat menjadi muridnya. Lalu, kata Yun Qingmo. Ning Wuya hendak berlutut di hadapan Yun Qingmo, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, ia tiba-tiba berdiri, tertegun, marah, dan tampak sangat kecewa. Apa katamu? Kau tidak mau menjadi muridku. Orang tua, tidak perlu terlalu bersemangat. Yun Qingmo terkejut oleh perubahan ekspresi yang tiba-tiba itu dan tubuhnya bergetar hebat. Kamu terlalu bodoh. Ning Wuya menunjuk hidungnya, menggertakkan giginya, membenci mengapa bukan dialah orang yang memiliki keberuntungan seperti itu. Apa? Yun Qingmo tampak bingung dan tidak begitu mengerti. Aduh. Ning Wuya tidak bisa mengungkapkan identitas asli, Chen Yu, untuk saat ini. Ia menahannya cukup lama, lalu menghela napas panjang. Di masa mendatang, Anda pasti akan lebih bersemangat daripada saya, jadi tunggu saja dan lihat. Sebuah kesempatan besar datang kepadamu, tetapi kamu memiliki kelincahan yang hebat dan menghindar ke samping. Ngomong-ngomong, Chen Qingyuan menyembunyikan identitas aslinya, dan pilihan Yun Qingmo relatif wajar. Kebanyakan orang seharusnya melakukan hal yang sama, tetap waspada dan tidak lengah terhadap orang asing. Meskipun Yun Qingmo saat ini bukan murid Chen Qingyuan, dilihat dari pengalaman Ning Wuya, ada kemungkinan besar dia akan menjadi murid Chen Qingyuan di masa mendatang. Jika Chen Qingyuan tidak menganggapnya serius, mengapa dia datang ke Xinjiang untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung? Adapun apakah mereka memiliki nasib menjadi guru dan murid, itu tergantung pada kemampuan Yun Qingmo sendiri. Kau masih punya waktu untuk minum teh. Ning Wuya tampak serius, menatap Yun Qingmo yang sedang menyesap tehnya, lalu berkata dengan marah, cepat pergi dan perbaiki rantainya. Kalau kau lengah sedikit saja, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan Lao, bukankah Anda meminta saya datang untuk minum teh? Yun Qingmo, sambil memegang cangkir teh, menjawab dengan ekspresi polos. Kamu masih berani membantah.
kata Ning Wuya tegas. Di bawah tekanan, Yun Qingmo meletakkan cangkir tehnya, berdiri, dan merasakan kepanikan di hatinya. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pengasinganmu sebelum kau menguasai teknik-teknik Tao yang terkandung dalam slip giok itu. Ning Wuya mengeluarkan selembar batu giok, menyerahkannya, dan berkata dengan sangat serius. Orang tua, kamu tidak seperti ini saat kita menandatangani kontrak. Yun Qingmo bergumam pelan. Ada klausul dalam kontrak. Merupakan tanggung jawab saya untuk membantu Anda bercocok tanam. Saya sedang membantu Anda. Setelah mengatakan itu, Ning Wuya menendang dan mengirim Yun Qingmo langsung ke ruang retret yang sangat aman. Yun Qingmo tidak punya waktu untuk berdebat. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan. Ia tersenyum getir dan harus membuka slip giok itu dan mulai memperbaiki rantai itu tanpa membuang waktu. Aduh, orang bodoh punya nasib baik. Sejujurnya, Ning Wuya sangat iri dan membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Wah, aku sungguh membantumu. Ini berkah yang luar biasa. Kau harus berusaha keras untuk terus maju agar bisa meraih sinar takdir itu. Jika Chen Qingyuan ingin menjadikan Ning Wuya sebagai muridnya, Ning Wuya akan membenturkan kepalanya ke pilar dan mati tanpa punya muka untuk hidup jika dia ragu sejenak. Aku pergi menemui keluarga Yun dan memberi penghormatan pada teman lamaku. Dia minum beberapa teko anggur, mendesah pelan, membersihkan debu di tubuhnya akibat duduk di tanah, lalu berjalan maju sendirian. Selama perjalanan ini, Anda akan bertemu banyak orang, beberapa dengan minat yang sama dan beberapa dengan kepribadian yang berbeda. Tidak peduli pemandangan apapun yang Anda alami sepanjang perjalanan, pada akhirnya Anda akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Cinta yang katanya langgeng, kalau orangnya yang menghargai perasaan, ibarat orang yang terkurung dalam sangkar yang tak berujung, harus menanggung siksaan tiada akhir, melewati pasang surut kehidupan, dan akhirnya hanya merasakan mati rasa. Cedera internalnya serius dan memerlukan peralatan canggih kelas 9 untuk memperbaikinya. Chen Qingyuan pernah bertanya kepada Ning Wuya apakah ada obat yang begitu berharga di perbendaharaan, namun sayangnya tidak ada. Ramuan obat kelas 9 yang unggul ini mengandung energi spiritual puluhan ribu tahun, anugerah dari surga dan bumi, dan merupakan temuan langka di dunia. Jika seseorang mendapatkannya, mereka tidak akan menyebarkan berita dan menggunakannya secara diam-diam. Biarkan saja, cederanya dapat ditekan sementara, jadi Chen Qingyuan tidak terlalu cemas. Manfaatkan waktu ini untuk berkeliling, melihat pemandangan, dan bertemu orang-orang sesuai takdir. Senzu akan segera dibentuk ulang. Konon, banyak jenius bermunculan dari seluruh negeri. Mereka lahir dengan energi dan darah yang luar biasa, disertai roh-roh yang aneh. Chen Qingyuan terkadang berpikir tentang sebuah pertanyaan, karena leluhur tertinggi klan roh api kuno dapat bereinkarnasi, apakah hal yang sama juga berlaku untuk raja-raja kuno lainnya? Jika ini terjadi, era ini akan menjadi era yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sejahtera. Merupakan tebakan yang berani bahwa jika semua kaisar hidup di era yang sama dan bersaing untuk mendapatkan jalan ke sisi yang lain, betapa briliannya hal itu. Melihat kembali sejarah yang panjang, pernahkah ada situasi seperti itu? Chen Qingyuan menantikan datangnya dunia yang makmur dan sejahtera. Jika ia dapat duduk dan berdiskusi filsafat dengan para kaisar kuno, hidupnya tidak akan sia-sia. Daki pegunungan yang diselimuti salju dan nikmati hamparan batu giok yang luas. Di seberang sungai, airnya bergelombang dan ganas. Berdiri di dekat pegunungan, aku mengulurkan tangan untuk menyentuh dedaunan dan menurunkan alisku untuk melihat bunga-bunga. Beberapa tahun kemudian, Chen Qingyuan masih berada di suatu tempat di Xinjiang Barat. Ia mendengar sebuah berita dan menjadi tertarik. 9 api sejati tiba-tiba muncul di rawa utara. Api ini adalah api tertinggi di alam semesta. Jika mencapai kesempurnaan, setitik pun dapat membakar sang master jembatan ilahi. Bagaimana api sungguhan seperti itu bisa muncul di bintang yang relatif jauh? Beberapa orang berkuasa mendengar berita itu dan bergegas menanyakan keadaan, tetapi tidak menemukan apapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak saat itu, dan tak seorang pun membuang waktu menyelidiki penyebabnya, mengira itu hanyalah perubahan mendadak sebelum datangnya kemakmuran, atau mungkin hanya sekadar rumor. Api sejati 9 api memiliki makna yang luar biasa. Munculnya tak akan bisa dijelaskan. Pasti ada alasan khusus. Chen Qingyuan berencana untuk maju dan melihat-lihat. Dengan suatu tujuan dalam pikiran, kita dapat bepergian lebih cepat. Hanya dalam beberapa hari, mereka tiba di sebuah planet dengan kehidupan. Di ujung utara planet ini, terdapat daerah rawa melingkar dengan diameter sekitar 100.000 mil, yang sangat terkenal. Sangat sedikit orang yang muncul di rawa-rawa utara, yang berlumpur dan memiliki sedikit energi spiritual. Chen Qingyuan, mengenakan pakaian sederhana, berdiri di tepi rawa, menatap ke depan dan mengamati dengan saksama. Memang ada jejak api sungguhan. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi Chen Qingyuan yakin bahwa dia memiliki penglihatan yang luar biasa. Di sana, setelah setengah batang dupa, dia memastikan arah dan melangkah ke udara. Berdiri tinggi di udara, dia menurunkan alisnya dan mengunci ke sudut.
Satukan jari-jari kananmu untuk membentuk pedang dan arahkan ringan ke tempat itu. Engah. Sebuah lubang yang dalam segera muncul di sudut rawa. Ini benar-benar dunia yang berbeda. Lubang yang dalam itu bukan diciptakan oleh Chen Qingyuan, tetapi memang sudah ada di sana. Niat pedang yang baru saja terkumpul hanya menghancurkan penghalang di permukaan, memperlihatkan wujud aslinya. Memanggil. Setelah ragu sejenak, Chen Qingyuan memutuskan untuk masuk dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah pengeboran ke dalam tanah daerah rawa, celah tersebut ditutup. Seperempat jam kemudian, kami tiba di kedalaman. Kemudian, dia menangkap sesuatu yang tidak biasa, wajahnya berubah sedikit, dan dia terkejut. Ada cahaya di lubang yang dalam. Kesadaran spiritual diblokir oleh suatu kekuatan dan tidak dapat digunakan. Ketika saya masuk, saya melihat seorang kenalan. Seorang pemuda berpakaian brokat duduk bersila di kehampaan, dikelilingi berbagai batasan. Di depannya terdapat rumput sisik naga berdaun 7, yang daunnya menyerupai sisik naga, sesuai namanya. Sesekali, beberapa api muncul dari tubuh pemuda itu. Ia memejamkan mata dan bermeditasi, memusatkan seluruh energinya. Jelaslah bahwa ia sedang memurnikan rumput sisik naga 7 daun, yang berasal dari klan roh api kuno. Chen Qingyuan mengenali pria itu sekilas dan sedikit terkejut. Orang ini tidak lain adalah leluhur tertinggi dari klan roh api kuno, yang bernama Ye Liujun. Ye Liujun memperhatikan pergerakan di luar penghalang, tetapi sekarang adalah saat yang kritis dan dia tidak bisa diganggu. Ledakan. Tiba-tiba, rumput sisik naga 7 daun berjuang keras untuk melawan, melepaskan diri dari ikatan Ye Liujun, dan bahkan menembus batasan di sekitarnya, mencoba melarikan diri. Tepat pada saat itu, Chen Qingyuan berdiri di luar, dan tanpa sadar bergerak, mengulurkan tangan untuk mencegah rumput sisik naga yang melahirkan kecerdasan lolos. Namun, rumput sisik naga juga memiliki sifat pemarah. Setelah sekian lama dijebak oleh Ye Liujun dengan cara yang keras, ia lebih suka memberi keuntungan kepada orang lain daripada menjadi mainan Ye Liujun. Memanggil. Rumput sisik naga tahu ia tidak dapat melarikan diri, jadi ia membusuk begitu saja. Wow, jadi, dia ingin memenjarakan Chen Qingyuan dengan rumput sisik naga, tetapi dia menemukan bahwa ramuan obat ini malah memasuki tubuhnya dengan sendirinya, berubah menjadi tetesan air, menembus ke dalam dagingnya, dan menyehatkan meridiannya. Apa yang sedang terjadi? Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Chen Qingyuan, yang terbiasa dengan segala macam badai, tampak bingung dan tertegun sejenak. Sejujurnya, Chen Qingyuan tidak berniat merebut benda ini. Ia hanya melihat obat berharga itu berusaha lepas dan mencoba mencegatnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memurnikannya. Saat rumput sisik naga terlepas, Ye Liujun panik dan segera membuka matanya, berniat untuk menangkapnya kembali. Siapa sangka ketika ia membuka matanya, ia melihat pemandangan rumput sisik naga yang diserap ke dalam tubuh seseorang. Matanya terbelalak, awalnya ia tertegun, lalu ia menjadi sangat marah. Hanya dengan beberapa kali melirik, dia melihat teknik tembus pandang Chen Qingyuan dan mengenali identitasnya. Lagi pula, dia adalah dewa tertinggi di zaman dahulu, jadi tidak sulit baginya untuk mengetahui identitas sebenarnya dari pengunjung itu. Melihat ini, Ye Liujun sangat sedih hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Ia menunjuk Chen Qingyuan dengan tangan gemetar, itu bayiku. Chen Qingyuan. Ye Liujun sejenak berhenti memikirkan insiden bintang kaisar. Ia hanya punya satu pikiran, kenapa kau di sini? Sekalipun dia adalah reinkarnasi sang pencipta, telah mengalami berbagai macam penderitaan, dan memiliki hati Taoisme yang teguh, tetap saja sulit baginya untuk menahan rasa tak berdaya dan duka di hatinya saat bertemu dengan seorang bajingan tua. Di makam kuno inti bintang, benih Dao tiga kehidupan lahir, yang jarang terlihat dalam sejuta tahun. Benda ini awalnya dikultivasikan oleh Ye Liujun dengan esensinya sendiri. Ketika ia terbangun di kehidupan ini, ia segera pergi untuk menyelidiki, tetapi ternyata elemen benih Dao telah diambil oleh Chen Qingyuan dan disempurnakan sepenuhnya. Rasa sakit dan amarah di hatiku tak terlukiskan kata-kata. Kemudian, bintang kaisar muncul. Ye Liujun tidak punya waktu untuk terlibat dengan Chen Qingyuan, jadi ia memasukinya dan mempelajari seni pamungkas Dao api yang telah dimodifikasi oleh Kaisar Tai Wei. Beberapa tahun yang lalu, Ye Liujun datang ke sini setelah memperoleh jejak obat yang sangat berharga melalui metode rahasia. Setelah melalui berbagai kesulitan yang tak terhitung, dia akhirnya memperoleh rumput sisik naga dan mendirikan penghalang susunan misterius, dengan maksud untuk menyempurnakannya dan meningkatkan kultivasinya sendiri. Pada saat kritis, Chen Qingyuan tiba. Rumput sisik naga berjuang untuk melepaskan diri dan mengebor ke dalam tubuh Chen Qingyuan dengan sendirinya, berubah menjadi air spiritual dan menyatu dengan tubuhnya. Sebagai pengobatan Tao tingkat 9 yang unggul, satu kelopak dapat menumbuhkan kejeniusan, atau menembus hambatan kultivasi, dan meningkatkan kekuatan tanpa efek samping. Ini adalah kesempatan langka. Pergi lagi. Pada saat ini, Ye Liujun merasa sangat tertekan hingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Chen Qingyuan tahu bahwa dia telah merusak rencana Ye Liujun dan tersenyum canggung.
Sekalipun dia sangat berkulit tebal, dia tidak bisa merasa tenang. Namun demikian, rumput sisik naga yang langsung masuk ke dalam tubuh Chen Qingyuan yang terluka parah, membawa perbaikan besar, dan meridiannya yang rusak pun pulih dengan cepat. Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah karena ini adalah obat Tao yang dapat larut dengan sendirinya, Chen Qingyuan tidak perlu memurnikannya, dan tidak sedikit pun kekuatan obat terbuang sia-sia. Seiring waktu, setelah obatnya bekerja sepenuhnya, cederanya setidaknya akan sembuh selama 70 hingga 80 hari, bahkan mungkin tuntas. Yang dibutuhkan hanyalah ramuan obat berkualitas tinggi untuk pulih sepenuhnya. Maafkan aku ini. Chen Qingyuan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, tatapan mata mereka bertemu, dan suasananya terasa aneh. Kamu lagi. Kalau tatapan mata bisa membunuh, Chen Qingyuan pasti sudah terpotong-potong sekarang dan lebih parah dari mati. Reinkarnasi Sang Maha Pencipta begitu murka, bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Benih Dao Tiga Kehidupan diambil terlebih dahulu oleh orang lain, dan Ye Liujun menerimanya, berpikir bahwa dirinya tidak memiliki berkah ini. Namun, ia telah merencanakan dan mendapatkan rumput sisik naga dengan susah payah. Saat hendak memakannya, Chen Qingyuan dengan paksa menariknya keluar dari mulutnya. Perasaan ini lebih buruk dari kematian. Aku tidak sengaja melakukannya. Itu adalah obat berharga yang masuk ke tubuhku secara otomatis. Kau seharusnya melihatnya. Chen Qingyuan memang salah dan berusaha sekuat tenaga membela diri. Bagaimana ini bisa terjadi kalau kau tidak ada di sini? Ye Liujun sangat marah hingga wajahnya memucat. Aku jelas-jelas memasang penghalang di pintu masuk untuk mencegah kecelakaan. Tapi tetap saja terjadi kecelakaan. Kebetulan sekali. Setelah merenung sejenak, Chen Qingyuan berhenti sejenak. Itu memang kebetulan. Jika Ye Liujun menyempurnakannya lebih cepat, hal ini tidak akan terjadi. Dalam analisis akhir, hanya saja Ye Liujun tidak memiliki nasib dengan pengobatan Tao ini. Kamu harus membayarku kembali. Obat berharga itu telah larut dengan sendirinya dan tidak dapat diambil kembali. Ye Liujun hanya bisa menyalahkan Chen Qingyuan atas hal ini dan menjadi sangat marah. Siapapun yang bisa mengalahkan Chen Qingyuan pasti sudah melakukannya sejak lama, tidak perlu membuang waktu untuk berbicara. Poin lainnya adalah bahwa selama insiden Bintang Kaisar, Chen Qingyuan untuk sementara meminjam kekuatan Menara Tiansu dan menunjukkan kekuatan dominan yang tak kalah dari raja-raja kuno. Banyak orang yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut, dan mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Ye Liujun, yang berada di tengah kerumunan, tentu saja menyaksikannya. Ketika mereka bertemu lagi hari ini, meskipun Chen Qingyuan tidak lagi memiliki keagungan yang tak tertandingi, Ye Liujun masih sangat waspada terhadapnya dan tidak ingin menjadi musuh bebuyutannya. Baiklah, aku akan mencoba mengganti rugi. Dia mencegat makanan itu 2 kali dan menyuapkannya ke mulutnya 2 kali, yang membuat Chen Qingyuan sangat malu dan dia tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bertemu denganmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ye Liujun pernah menjadi sosok tertinggi puluhan ribu tahun yang lalu. Ia pasti memiliki keberuntungan yang luar biasa, jika tidak, ia tidak akan memenuhi syarat untuk mencapai puncak. Dalam reinkarnasi ini, ia menemukan banyak kesempatan, tetapi sayangnya, 2 kesempatan terbesar direnggut oleh Chen Qingyuan. Ia mulai meragukan hidupnya dan menangis. Sayang sekali roh api agung yang bermartabat telah menjadi orang yang tidak beruntung yang membuat gaun pengantin untuk orang lain. Kalau hal-hal seperti ini sampai tersebar, niscaya akan menimbulkan kegaduhan dan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Bagaimana Anda akan mengganti kerugiannya? Wajah Ye Liujun gelap dan dia bertanya dengan keras. Bagaimana kalau aku memberimu 200.000 batu roh kualitas terbaik? Chen Qingyuan memberi harga. Itulah rumput sisik naga 7 daun yang telah menghasilkan kecerdasan spiritual. Kau bahkan tak bisa membelinya dengan 200.000, apalagi 20 juta batu roh. Ye Liujun langsung menolak tawaran itu, ada banyak urat nadi roh di surga dan di berbagai alam. Obat Tao terbaik sulit ditemukan di dunia. Lalu bagaimana kau ingin aku memberi kompensasi? Chen Qingyuan tidak ingin menjadi musuh bebuyutan Ye Liujun. Lagi pula, dia salah, dan dia memiliki hubungan baik dengan klan roh api kuno. Dia mencoba meredakan situasi, beri aku arahan. Ye Liujun menurunkan alisnya dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Setelah menahannya cukup lama, akhirnya dia bicara, aku belum memikirkannya, tapi toh kamu tetap berutang uang padaku. Baiklah, aku berutang padamu. Bunga Dao Tiga Kehidupan dan rumput sisik naga 7 daun, 2 obat yang sangat berharga ini, telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan Chen Qingyuan dalam memperbaiki rantai. Setelah berjanji, Chen Qingyuan merasa hangat di sekujur tubuhnya. Mungkin kekuatan obat dari rumput sisik naga mulai berefek. Saya akan duduk dan bermeditasi sebentar. Kamu bisa meluangkan waktu untuk memikirkan kompensasinya. Jadi, Chen Qingyuan duduk bersila di kehampaan dan memasang beberapa larangan di sekelilingnya agar tidak diganggu. Melihat pemandangan ini, Ye Liujun mengepalkan tinjunya, hatinya berdarah. Setelah amarahnya meluap, ia hanya bisa pasrah dan tak berdaya, terus mendesah. Aku sungguh tidak beruntung telah bertemu denganmu.
Aku tinggal di daerah terpencil di Xinjiang, dan aku benar-benar bertemu denganmu. Mungkinkah kau, bajingan itu, datang ke sini karena baunya? Musuh bebuyutan sejak lahir. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Sulit untuk menerimanya. Jika dia tidak bisa menang, Ye Liujun pasti akan memukulinya 100 kali untuk melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa jam, lapisan cahaya putih redup muncul di permukaan tubuh Chen Qingyuan, dikelilingi oleh energi spiritual, mengungkapkan makna misterius. Sulit untuk menyerap semua khasiat obat rumput sisik naga dalam waktu singkat. Nanti saya akan mencari tempat yang cocok untuk berlatih meditasi secara menyendiri. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Liujun melihat Chen Qingyuan berhenti memperbaiki rantai, dengan ekspresi tidak senang tertulis di seluruh wajahnya, dan bertanya dengan keras. Kudengar ada tanda-tanda api sejati 9 api di sini, jadi aku datang untuk memeriksanya. Chen Qingyuan menjawab dengan jujur. Aku memanfaatkanmu lagi. Ye Liujun mengeluhkan hal ini dan sangat marah. Mungkin ini takdir antara kau dan aku. Chen Qingyuan berkata tanpa malu-malu. Sungguh nasib buruk. Wajah Ye Liujun muram. Hubunganku dengan klan roh api kuno cukup baik. Kita bisa berkomunikasi lebih banyak lagi di masa mendatang. Jangan lupa, Ye Yu dari klan roh api adalah pengikut Chen Qingyuan. Saat ini, dia tinggal di Sekte Qing dan memiliki tempat di dalamnya. Ye Liujun mendengus dingin. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tiba-tiba berhenti berbicara. Suasana di sini menjadi sangat membosankan dan sedikit menyedihkan. Setelah beberapa saat, Ye Liujun bertanya dengan ekspresi serius, ketika dunia berubah, dikabarkan bahwa Anda dan Kaisar Xing sama-sama mencapai jembatan ilahi. Apa yang terjadi? Ingin tahu? Chen Qingyuan menyipitkan matanya. Ceritakan padaku tentang hal itu. Ye Liujun tentu saja penasaran dengan masalah ini. Jika ini kompensasimu, aku pasti akan memberitahumu semua yang ku tahu. Memang banyak tabu dalam pertempuran Shen Xiao, tetapi dengan identitas dan latar belakang Ye Liujun, dia tidak takut dengan hukuman surga jika dia mengetahuinya. Aku minta kamu ngomong beberapa patah kata, dan kamu malah mau ngeremehin ini. Ide yang bagus. Ye Liujun tampaknya telah mendengar apa yang dipikirkan Chen Qingyuan, jadi dia langsung menunjukkannya dan mengutuknya sebagai bajingan beberapa kali. Saya hanya memberi saran. Keputusan ada di tangan Anda. Chen Qingyuan sangat gembira karena dia dapat menyelesaikan masalah hanya dengan beberapa kata. Kamu benar-benar brengsek. Meskipun Ye Liujun mengagumi Chen Qingyuan dalam hatinya karena mampu berdiri bahu-membahu dengan seorang kaisar dengan tubuh fana miliknya, dia merasakan kemarahan dan ketidakpuasan di samping kekaguman. Ya, Chen Qingyuan sama sekali tidak menyukai penghinaan semacam ini. Kalau kesempatan itu direbut orang lain, walaupun hubungannya rumit, harus dimarahi, bahkan sampai pakai kata-kata kasar. Memahami. Untungnya, orang yang kesempatannya direnggut itu bukan saya. Chen Qingyuan menghadapinya dengan senyuman, membiarkan Ye Liujun mengumpat dan melampiaskan emosinya. Apakah kamu ingin membahas detail kompensasinya? Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan perlahan berkata, jika kamu belum memikirkannya, kita bisa mencari kesempatan lain untuk bertemu setelah kamu punya jawabannya. Kau menipuku, dan kau ingin melarikan diri. Ye Liujun memahami makna tersembunyi dari kata-kata Chen Qingyuan dan berencana untuk pergi setelah mendapatkan barang-barang itu. Saya tidak bisa hanya tinggal di sini dan tidak pergi. Chen Qingyuan bertanya balik. Tinggalkan sesuatu sebelum kau menghiburku. Soal kompensasinya, aku akan kembali padamu setelah aku yakin. Ye Liujun menderita kerugian besar 2 kali dan harus mendapatkan sebagian uangnya kembali, jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman dan kesal. Oke, mempertimbangkan Ye Liujun, anak pembawa kekayaan, Chen Qingyuan mengeluarkan tas Qiankun kelas atas dan berkata, ini dia. Ada 500.000 batu roh kualitas terbaik di dalam tas Qiankun. Tidak cukup. Ye Liujun melihat tas Qiankun dan langsung berkata, aku akan memberimu lebih banyak lagi. Chen Qingyuan memberi 500.000 batu roh lagi. Itu masih belum cukup. Ye Liujun tampak tidak puas. Hei, ini bukan kompensasi, kamu terlalu serakah. Meskipun Chen Qingyuan memiliki keluarga kaya, ia berusaha menabung sebanyak mungkin. 1 juta lagi, dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membuat masalah di Qingzhong nanti. Lagi pula, tidak ada orang lain di sini, jadi Ye Liujun tidak peduli dengan wajahnya dan mulai bertingkah seperti seorang penjahat. Jelas, kata-kata ini mengandung sedikit nada ancaman, tetapi jika keluar dari mulut Ye Liujun, ada sedikit nada tsundere. Ini dia. Tidak mungkin, bagaimanapun juga, dia salah, jadi Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain menurut. 2 juta batu roh bermutu tinggi adalah semacam kenyamanan psikologis. Bagaimana memberikan kompensasi di masa mendatang akan bergantung pada situasinya. Jika kau mencuri barang-barangku lagi, aku tidak akan bisa hidup lagi, dan begitu pula dirimu. Ye Liujun mengambil batu roh dan ekspresinya menjadi sedikit tidak senang. Ini murni kecelakaan, kata Chen Qingyuan. Keluar dari sini. Iklan oleh Pub Future. Ye Liujun terlalu malas untuk memperhatikannya dan menyuruhnya segera keluar dari sini, jauh dari pandangan, jauh dari pikiran.
Selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chen Qingyuan menerobos kehampaan dan pergi. Duduk sendirian di atas batu, Ye Liujun meneguk seteguk anggur dan mendesah, lain kali jika ada kesempatan, aku harus mencari tempat yang lebih terpencil untuk mencegah kejadian serupa terulang. 2 juta batu roh berkualitas tinggi akan bertahan lama untukku. Lagi pula, aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Ye Liujun menghibur dirinya dalam hatinya dan memutuskan untuk pergi ke beberapa tempat dengan sumber daya yang kaya untuk melihat apakah dia bisa beruntung. Alasan dia tidak kembali ke klan kuno roh api adalah karena kekuatannya tidak cukup kuat. Jika dia kembali dan bertemu dengan keturunan klan yang jahat, dia akan berada dalam masalah besar. Lebih baik percaya pada diri sendiri daripada percaya pada kelompok. Ye Liujun tidak bisa mempertaruhkan kesempatan hidup ini, jadi dia bersikap rendah hati dan berkembang secara diam-diam. Pada saat ini, Chen Qingyuan menjauh dari daerah rawa dan menghabiskan lebih dari 10 hari untuk mencari tempat terpencil untuk menyendiri. Siapkan puluhan penghalang untuk memastikan keamanan. Yang mulia, Tuan Liu, Anda benar-benar orang yang mulia. Sebelum mengasingkan diri, Chen Qingyuan mendesah. Terakhir kali saya menanam bunga di Jalan 3 Kehidupan, hal itu secara langsung semakin menstabilkan fondasi Laut Samsara dan sangat meningkatkan kultivasi saya. Kali ini, rumput sisik naga memberikan kesempatan untuk menyembuhkan luka dalam yang sulit diobati. Tepat ketika aku hendak tertidur, seseorang membawakan bantal untukku. Jika Ye Liujun bukan orang mulia, lalu siapa? Saat kita bertemu lagi, belikan dia minuman. Saya ingin minum-minum dengan Ye Liujun, tetapi dia sedang marah, jadi itu tidak pantas. Yang terpenting adalah berhenti memikirkan orang mulia ini, berkonsentrasilah pada perbaikan rantai Anda, dan pulihkan tubuh Anda sesegera mungkin. Pada saat yang sama, di sudut dunia, seorang wanita berambut perak perlahan membuka matanya, seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin ekstrim yang cukup untuk membekukan seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, wanita berambut perak itu mengasingkan diri, tidak memperhatikan apapun yang terjadi di dunia luar. Dengan batu khusus di tangan dan 2 kata, Sisi, yang disimpulkan oleh Pangeran Langya, ia menggunakannya sebagai panduan untuk mengetahui asal-usulnya sendiri dan rahasia yang tersembunyi di dunia ini. Setelah mencoba sekian lama, wanita berambut perak itu tidak memperoleh banyak, dan hanya menangkap beberapa fragmen yang terpisah-pisah. Waktu tidak ada habisnya, dan miliaran tahun tidak dapat dilacak kembali ke titik awal. Hukum yang terbawa arus sejarah yang panjang terlalu mengerikan. Wanita berambut perak itu menyingkirkan kabut tebal di depan matanya dan menyentuh sesuatu yang diselimuti kekuatan terlarang, lalu ia teringat sesuatu. Sayangnya, terlalu sedikit hal yang dapat saya ingat, yang menyebabkan gangguan ingatan dan kebingungan yang lebih parah. Gaun panjang berwarna coklat muda dengan motif bunga eksotis di ujungnya. Wajahnya indah, matanya dingin, bibirnya tak berwarna, rambutnya berkibar. Temperamen yang mulia dan dingin, sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dia berdiri di udara, tidak mengenakan perhiasan lain kecuali jepit rambut sederhana. Rok itu seputih salju, tampak begitu sempurna, bagaikan bunga plum yang mekar megah di tengah salju musim dingin, melayang ke awan bersama angin dingin, melayang makin tinggi, membuatnya tak terjangkau oleh dunia. Gemerincing, mengambil langkah kecil ke depan, ruangan beku itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan cahaya terang masuk dari depan, yang seharusnya menjadi pintu keluar. Wanita berambut perak itu berjalan maju perlahan dengan wajah tanpa ekspresi. Saya keluar ruangan dan menyambut hangatnya matahari. Memasuki dunia lagi, aku hanya punya satu tujuan. Temukan orang yang pernah memiliki batu aneh ini. Itu Chen Qingyuan. Awalnya, batu itu disegel di istana kuno di dunia kuno Dizu, dan kemudian dibawa pergi oleh wanita berambut perak. Batu ini sangat istimewa. Di zaman kuno, Chen Qingyuan secara tidak sengaja mendapatkan benda ini dan memulai jalan kultivasinya, mencapai puncak selangkah demi selangkah. Bagi Chen Qingyuan, ini bukan sekadar sepotong batu, ia memiliki makna luar biasa. Xinjiang Barat, tempat terpencil. Ruangan tertutup itu dipenuhi ratusan ribu batu roh berkualitas tinggi. Energi spiritualnya begitu kaya sehingga berubah menjadi tetesan kecil dan melayang ke udara. Chen Qingyuan duduk bersila di udara dan mulai memperbaiki luka-lukanya dengan bantuan kekuatan obat pamungkas dari rumput sisik naga 7 daun. Saat luka-lukanya berangsur-angsur membaik, meridiannya menyerap energi spiritual yang murni dan kaya, memancarkan aura seorang kultivator Mahayana awal, dan lapisan kabut tipis melayang di permukaan tubuhnya. Ada kemungkinan pemulihan. Kekuatan obatnya cukup. Chen Qingyuan hanya perlu menghabiskan beberapa batu spiritual dan membawa beberapa ramuan Tao berkualitas tinggi, dan kemungkinan besar ia akan pulih seperti semula. Saya benar-benar harus berterima kasih padanya. 3 benih Dao membantu Chen Qingyuan menembus hambatan dan memasuki tahap Mahayana dalam sekejap. Rumput sisik naga 7 daun merupakan benda suci untuk penyembuhan di saat kritis dan tidak memiliki efek samping. Satu gerakan pada satu waktu. Manfaatkan kesempatan ini untuk segera pulih dan jangan biarkan cedera menunda pemulihan Anda. Dengan cara ini, Chen Qingyuan memulai masa pengasingan yang panjang.
Titik 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 titik. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada masa ini banyak sekali kejadian-kejadian penting yang terjadi di dunia, sering kali menggemparkan langit dan membuat para pendeta dari berbagai lapisan masyarakat berseru kegirangan. Seorang murid sekte Qing pergi berlatih dan tiba-tiba bermusuhan dengan seorang jenius dari klan Jinwu kuno. Hal ini menyebabkan pertempuran sengit, dan murid sekte Qing tersebut terluka dan melarikan diri. Setelah diselidiki, diketahui bahwa jenius dari klan Jinwu tersebut berniat membunuh dan merampok. Setengah bulan kemudian, Wu Junyan mendirikan tempat latihan di Gunung Chang di hulu negara kekaisaran, menantang semua rekannya dari klan Gagak Emas. Ia mengirimkan tak kurang dari 100 surat tantangan, menuntut duel hidup atau mati di atas ring. 2 bulan kemudian, 100 jenius Gagak Emas muncul. Ini adalah masalah martabat yang sangat besar bagi klan, dan kami tidak bisa tinggal diam. Menghadapi gerombolan musuh ini, Wu Junyan mengancam akan melawan 100 lawan 1, menggemparkan dunia. Pertempuran itu berlangsung selama 10 hari penuh. Wu Junyan menewaskan 39 orang, dan sisanya luka parah. Qi bertempur dengan sengit dan juga terluka parah. Hasilnya adalah kemenangan yang tragis. Mengalahkan 100 lawan 1, ia mundur dengan kemenangan, menggemparkan dunia dan mempermalukan klan Gagak Emas. Konon, Wu Junyan diam-diam diserang dan dibunuh oleh seorang anggota klan Gagak Emas yang kuat. Di saat kritis itu, Dekan Akademi Daoyi yang baru diangkat turun tangan untuk melindungi sekte dan mengusir musuh yang kuat itu. Peristiwa ini terjadi 5 tahun lalu, menarik perhatian banyak orang dan menjadi terkenal di dunia. Sejak saat itu, suku Jinwu telah kehilangan semua martabatnya dan menjadi bahan tertawaan. Jika orang jenius di sukumu ingin membunuh dan merampok, maka Wu Junyan punya alasan untuk menyerang, menyiapkan tantangan, dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menginjak-injak muka suku Jinwu dan menggosoknya dengan keras. Pertempuran itu sengit, dengan Wu Junyan menggunakan beragam taktik, tetapi yang paling didambakan adalah teknik kekaisarannya yang luar biasa. Selama insiden Bintang Kaisar, ia mewarisi kekuatan penguasa sejati Ziyang, dan menguasainya dengan cukup sukses. Kudengar Master Pedang Laut Selatan telah mencari jejak pedang abadi Changgeng dalam pencariannya akan kebenaran. Setelah hampir 10 tahun mencari, akhirnya ia mendapatkan kesempatannya. Sang Master Pedang Laut Selatan tahu bahwa dirinya tak layak melawan Sang Pedang Abadi, namun ia rela mempertaruhkan nyawanya dan menghunus pedangnya, hanya demi melawan Sang Pedang Abadi, menjelajahi alam ilmu pedang yang lebih tinggi, dan selangkah lebih dekat ke puncak gunung. Sebagai bentuk pengakuan atas obsesi penguasa pedang Laut Selatan terhadap ilmu pedang, Dewa Pedang Changgeng memetik sehelai daun dan membentuknya menjadi pedang, lalu melepaskannya dengan jentikan jarinya. Hari itu, pedang itu melesat bagai sejuta bilah pedang melintasi pegunungan dan sungai, kekuatannya mengguncang langit dan bumi serta mengguncang lautan bintang. Serangan pedang Zaiye hanya mengerahkan sepertiga kekuatannya. Sang Master Pedang Laut Selatan mengerahkan seluruh pengetahuan hidupnya untuk menangkisnya. Semua meridian di tubuhnya terputus, dan ia terluka parah dan sekarat. Sebelum pingsan, penguasa Pedang Laut Selatan mengucapkan satu kalimat, "Terima kasih." Pedang abadi atas jurusnya. Kemudian, konon, Master Pedang Laut Selatan dibawa pergi oleh orang kepercayaannya. Sebelum meninggal, ia bahkan membungkuk kepada Dewa Pedang, berterima kasih atas kemurahan hatinya dan karena tidak peduli dengan tabrakan itu dan menyelamatkan nyawanya. Sang Pedang Abadi berkata, "Saat kau memberikan pedang, hidup atau matimu, apakah kau bisa melihat jalan ke depan, semuanya bergantung pada keberuntunganmu. Untuk mencapai puncak kendo, aku bersedia mempertaruhkan hidupku." Tidak banyak pembudidaya pedang murni seperti ini di dunia. Banyak kekuatan yang mencatat kejadian ini dalam buku-buku kuno agar generasi mendatang dapat membaca dan mengingat sejarah ini. Berita terbaru, Jiang Yunhan telah mengundurkan diri dari Sekte Wuxin, melepaskan status dan perlakuannya sebagai putra orang suci, dan menjadi seorang kultivator biasa. Meskipun agak tak terduga, aku bisa memahaminya. Selama insiden Bintang Kaisar, Jiang Yunhan dikelilingi oleh banyak klan kuno yang kuat untuk mendapatkan kekayaan tertinggi dari permaisuri Changle. Para petinggi Sekte Wuxin melihatnya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sungguh menyedihkan. Sekalipun Sekte Wuxin tidak dapat bersaing dengan klan kuno abadi, mereka masih terlalu berdarah dingin untuk mengabaikan Jiang Yunhan demi kepentingan pribadi. 5 bulan yang lalu, 7 jenius dari klan Kunpeng kuno pergi ke tempat rahasia untuk berlatih. Namun, mereka diikuti sepanjang jalan oleh Jiang Yunhan. Ia menemukan kesempatan yang tepat dan menyerang mereka dengan kekuatan guntur. Ketika suku Kunpeng mengetahui hal ini, mereka sangat marah dan memberikan hadiah besar hanya untuk mengetahui keberadaan Jiang Yunhan. Dunia ini begitu luas sehingga jika Jiang Yunhan ingin bersembunyi, akan sulit bagi Yang Mulia Shen Xiao untuk menemukan lokasinya. Konon, klan Kunpeng kuno ingin memanfaatkan Pangeran Langya untuk melacak keberadaan Jiang Yunhan. Namun, Pangeran Langya menolak bertemu mereka, membuat anggota klan Kunpeng kecewa. Pendek kata, dunia menjadi luar biasa hidup pada saat itu. Penonton dari seluruh negeri berdiskusi tentang berbagai topik setiap hari dengan penuh semangat.
Mereka tak bisa berhenti membayangkan diri mereka berada di pusat dunia yang makmur, bermain-main dengan para pahlawan, bersaing dengan para pahlawan, darah mereka mendidih dan mendambakannya. Setelah lebih dari 10 tahun mengasingkan diri, Chen Qingyuan mengonsumsi hampir 1 juta batu roh kelas atas dan memurnikan semua kekuatan obat rumput sisik naga di tubuhnya, tanpa meninggalkan jejak apapun. Wow, gelombang cahaya menyebar dari permukaan tubuh, seperti riak-riak di air, satu lingkaran demi satu. Dia perlahan membuka matanya berbinar. Aura yang kuat adalah fluktuasi hukum periode Mahayana. Bagus sekali. Luka Chen Qingyuan telah sembuh dan tidak ada bahaya tersembunyi sama sekali. Obat mujarab tingkat 9 yang bisa menyembuhkan luka sudah langka. Bahkan meningkatkan kultivasi pun hanyalah fantasi. Sejujurnya, Laut Samsara benar-benar jurang maut. Hanya untuk menyembuhkan lukanya saja, ia menghabiskan hampir 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Sungguh sia-sia. Hubungi pedang abadi terlebih dahulu untuk memastikan keselamatan. Sekalipun lukanya sembuh, Chen Qingyuan tidak akan dapat mengungkapkan identitasnya ke dunia luar untuk sementara waktu. Terlalu banyak orang tua di medan perang, dan selalu ada beberapa yang tidak takut mati. Begitu Chen Qingyuan menjadi sasaran, situasinya akan berbahaya. Akan tetapi, selama dia dapat menemukan Dewa Pedang Changgeng dan menemaninya, Chen Qingyuan tidak perlu terlalu khawatir dan bisa bertindak menonjol tanpa takut terhadap musuh kuat dari semua sisi. Keluar dan cari tahu apa yang terjadi. Chen Qingyuan mencabut larangan tersebut dan bersiap pergi ke tempat ramai untuk menanyakan peristiwa penting yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tepat saat aku keluar dari tempat retret itu, seseorang datang ke arahku. Pria itu berpakaian putih dan memiliki temperamen arogan dan dingin. Hanya sekilas pandang, Chen Qingyuan tertegun. Segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku, termasuk tubuhnya sendiri, tak bisa bergerak. Berpakaian putih dan berambut perak, dia tampak seperti makhluk abadi yang turun ke bumi. Sepasang mata yang dalam dan kosong seakan-akan melihat menembus Chen Qingyuan, tidak meninggalkan rahasia sedikit pun. Meski baru pertama kali melihat wanita ini, Chen Qingyuan mengenali asal-usulnya. Seorang wanita berambut perak yang asal-usulnya tidak diketahui. Menurut legenda, dia adalah makhluk mengerikan yang telah hidup bertahun-tahun dan sangat misterius. Chen Qingyuan sudah lama ingin bertemu dengan wanita berambut perak itu. Alasannya sederhana, batu itu memiliki makna yang luar biasa. Bertahun-tahun yang lalu, saya kembali ke istana kuno dan mendapati batu itu telah diambil. Saya sangat khawatir. Keduanya berjarak 10 kaki, dan ruang di sekitar mereka benar-benar beku, dengan udara yang sangat dingin. Apakah kamu Chen Qingyuan? Setelah saling memandang sejenak, wanita berambut perak itu bertanya dengan nada dingin. Ya, tubuhnya masih terkekang dan tak bisa bergerak, tetapi itu tidak menghalangi Chen Qingyuan untuk berbicara. Pikirannya tetap jernih dan ia mengakuinya. Dari mana kamu mendapatkan batu ini? Wanita berambut perak itu tidak suka bertele-tele, jadi dia mengeluarkan batu dari tangannya dan langsung ke pokok permasalahan. Penemuan tak terduga 300.000 tahun lalu. Chen Qingyuan menatap batu di tangan wanita itu dengan ekspresi serius, merenung sejenak. Detail spesifik. Wanita berambut perak itu tidak puas dengan jawaban ini. Dahulu kala, sebelum saya memulai praktik spiritual, saya miskin dan melarat, menderita kelaparan dan kedinginan. Suatu hari, jelaslah bahwa wanita berambut perak ini memiliki hubungan dekat dengan batu. Oleh karena itu, Chen Qingyuan tidak menyembunyikan hal ini dan menguraikan secara rinci bagaimana ia memperoleh batu tersebut dan kesempatan yang diperolehnya dari batu tersebut. Setelah mendengarkan narasi ini, wanita berambut perak itu mengerti segalanya. Menurunkan alis dan berpikir tidak membantu Anda menemukan jejak masa lalu. Dia mengangkat kepalanya, menatap Chen Qingyuan dalam-dalam, dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, wanita berambut perak itu berencana untuk pergi. Saat dia berbalik, dia mendengar suara Chen Qingyuan, "Maaf, senior, apakah batu ini milikmu?" Wanita berambut perak itu berhenti sebentar dan tidak menjawab. Saat berikutnya, ia terbang terbawa angin, hanya meninggalkan jejak yang sangat samar. Saat wanita berambut perak itu pergi, kekuatan penahan Chen Qingyuan tiba-tiba runtuh, dan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Menatap ke kejauhan, pandanganku tak dapat dialihkan untuk waktu lama. Siapa dia? Chen Qingyuan benar-benar ingin mengetahui masalah ini. Batu itu mempunyai arti penting dan jelas berhubungan dengan wanita berambut perak. Dapat dikatakan bahwa tanpa batu itu, Chen Qingyuan di zaman kuno pasti sudah meninggal dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memulai jalur kultivasi. Terlebih lagi, kultivasi itu sulit, dan batu itu memberikan banyak bantuan. Ini adalah pertemuan resmi pertama antara Chen Qingyuan dan wanita berambut perak itu. Mereka datang dan pergi secara tiba-tiba. Tidak lama setelah percakapan dimulai, wanita berambut perak itu berbalik dan pergi, meninggalkan Chen Qingyuan dalam keadaan bingung dan merasa rumit. Ayo pergi ke Villa Langya dan lihat apakah kita bisa memecahkan misterinya. Awalnya saya ingin mencari pedang abadi Changgeng, tetapi tampaknya saya harus menundanya untuk sementara waktu. Bertemu dengan Pangeran Langya dan tanyakan padanya tentang wanita berambut perak.
Begitu Anda mendapat ide, segera bertindak. Setelah luka-lukanya sembuh, Chen Qingyuan melanjutkan perjalanannya dengan sangat cepat tanpa rasa khawatir apapun. Dimulai dari perbatasan barat, langsung menuju ke negara kekaisaran. Kadang-kadang mereka akan melintasi medan bintang dengan berjalan kaki, dan kadang-kadang mereka akan menggunakan susunan teleportasi besar di area yang ramai untuk menghemat waktu. Setelah menghabiskan lebih dari 2 bulan, kami akhirnya menaklukkan JDRI Starfield di Imperial State. Tidak jauh dari situlah letak Langya Villa. Agar tidak menarik perhatian, Chen Qingyuan menyamar dan tinggal di dekat sungai dekat villa, menyampaikan pesan kepada Nang Hongge. Nang Hongge sangat gembira ketika menerima berita itu dan segera keluar. Karena Chen Qingyuan terkontaminasi jejak hukum Kaisar Taiwei, seharusnya sulit untuk membuat kesimpulan tentangnya dalam beberapa hari. Oleh karena itu, Nang Hongge benar-benar tidak menyangka hal ini dan cukup terkejut. Sambil menggendong 2 pelayan pribadinya, dia segera melangkah keluar gerbang gunung tanpa membuang waktu sedetik pun. Keduanya bertemu di tepi sungai yang jernih, saling memandang dan tersenyum. Ada halaman rumput yang rapi di samping sungai, dengan meja dan kursi diletakkan di sana, dan mereka berdua duduk. Pelayan itu menuangkan teh lalu minggir. Sebuah penghalang dipasang untuk mencegah siapapun mendekat dan mencegah percakapan bocor. Termasuk para pelayan, mereka semua tetap berada di luar penghalang, berdiri membelakangi musuh. Semoga saja kau kembali dengan selamat. Nang Hongge dan yang lainnya sangat khawatir, tetapi hari ini ketika mereka melihat Chen Qingyuan aman dan sehat, mereka akhirnya bisa meletakkan batu di hati mereka. Aku beruntung. Chen Qingyuan menyesap tehnya, menikmati kenyamanan saat itu. Mengingat kepribadianmu, kamu tidak akan datang ke sini jika tidak ada yang terjadi. Nang Hongge berbicara terus terang. Aku ingin bertanya sesuatu. Chen Qingyuan meletakkan cangkir tehnya, senyum di wajahnya menghilang, ekspresinya serius. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang wanita misterius berambut putih itu? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menyebutkannya. Nang Hongge sama sekali tidak menunjukkan ekspresi terkejut, dia sangat tenang, seolah tidak menduganya. Silakan bicara. Chen Qingyuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Tujuannya sangat jelas, untuk menelusuri masa lalunya. Selanjutnya, Nang Hongge menceritakan seluruh proses interaksinya dengan wanita berambut perak itu. Dia tidak tahu masa lalunya. Chen Qingyuan menangkap sesuatu yang penting. Yah, entah kenapa, dia menghapus semua jejak dirinya dari dunia ini. Nang Hongge mengangguk berat dan terus berbicara. Setengah jam kemudian, dia menyebutkan sesuatu yang sangat penting. Saat itu, aku menggunakan batu itu sebagai pemandu untuk mengintip ke masa lalu dan melihatmu. Tubuh Chen Qingyuan menegang, dan dia mengepalkan tinjunya, mengingat setiap kata yang diucapkan Nang Hongge, menantikan apa yang akan dia katakan selanjutnya.